الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzah, Rabbul Jalalah, yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat yang kita dapatkan. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat apapun yang kalian rasakan, nikmat apapun yang kalian dapatkan, faminallah, maka semua itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan kepada kita seluruh nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia kepada jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Secara teori, semua kita yang beragama Islam mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita. Semua muslim yang ikhlas dalam keislamannya tahu secara teori bahwa syaitan itu adalah musuh. Dan musuh hendaknya diperlakukan sebagai musuh, bukan diperlakukan sebagai sahabat dan teman. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan untuk kalian wahai manusia adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya mengajak kelompok-kelompoknya, orang-orang yang patuh kepadanya, orang yang mau mengikutinya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Namun teori terkadang hanya tinggal teori. Realita kehidupan sangat berbeda dengan teori yang telah dipelajari dan diketahui. Betapa banyaknya manusia yang secara teori tahu bahwa syaitan adalah musuh, tapi dia tidak menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Godaan-godaan syaitan, ajakan-ajakan iblis dan bala tentaranya justru dijadikan sebagai kebiasaan hidup. Justru dijadikan sebagai style kehidupan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Tempat di mana syaitan menggoda mereka, itu tempat yang paling mereka sukai. Padahal mereka tahu syaitan adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh, ma'asyiral muslimin. Tuflihu, niscaya kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tipu daya syaitan sangatlah halus. Tipu daya iblis dan bala tentaranya. Sekiranya Allah tidak turunkan kepada kita Al-Quran, sekiranya Allah tidak utus kepada kita Nabi Muhammad SAW, kita nyaris tidak akan tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis dan bala tentaranya. Saking halusnya. Akan tetapi Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, ayah kita kepada kita, telah menurunkan kepada kita panduan, yaitu Al-Quran, yang telah mengirim kepada kita bimbing kehidupan, yaitu para nabi dan para rasul. Dari mereka, dari kitab Al-Quran, kita mengetahui bahwa ini adalah bisikan iblis, ini adalah jalan syaitan, ini adalah jebakan syaitan yang harus kita hindari. Tanpa Al-Quran itu dan tanpa Rasul tersebut, secara naluri manusiawi, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sebanyak apapun pengalaman hidupnya, tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah tipu daya iblis laknatullahi alaihi. Diturunkan saja Al-Quran, diutus saja Nabi Muhammad SAW, masih banyak manusia yang tidak tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis laknatullahi alaihi, saking halusnya. Di antara tipu daya iblis yang sangat halus, yang ia masukkan ke dalam hati dan sanubari manusia, yang kalau manusia terjebak di dalam tipu daya itu, iblis akan bermain kepadanya dengan permainan yang sangat mudah. Di antaranya adalah memberikan kepada manusia rasa di dalam hatinya, memberikan kepada manusia perasaan di dalam jiwanya, bahwa usianya di permukaan bumi ini masih panjang. Usianya di permukaan bumi ini masih lama. Dia akan masih hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ma'asyiral muslimin, ini tipu daya iblis laknatullahi alaihi fajtanibu, jauhi. Rasa di dalam hati, rasa di dalam diri, rasa di dalam pemahaman kita bahwa usia kita masih lama, kematian masih lama. Rasa di dalam hati kita bahwa usia kita masih panjang, ini tipu daya iblis laknatullahi alaihi. Ini jebakan pertama iblis laknatullahi alaihi. Kalau kita terkena jebakan ini dan masuk di dalam perangkap ini, iblis dengan mudah menyeret kita kepada perangkap-perangkap yang lainnya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berhati-hati terhadap perangkap iblis dan tipu daya iblis dan langkah-langkah iblis. Betapa banyaknya manusia yang hidup sekarang ini merasa perasaan seperti yang saya katakan. Seperti yang khatib sampaikan, dia merasa hidupnya masih lama, dia merasa usianya masih panjang, dia akan masih hidup sekian puluh tahun yang akan datang, terutama pada generasi muda. Siapa yang mengatakan panjang? Dari mana takaran panjang itu? Tidakkah kita membaca Al-Quran? Tidakkah kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi terdapat keterangan seperti yang kita rasakan? Apakah di dalam Al-Quran Allah mengatakan usiamu wahai manusia di permukaan ini masih panjang? Atau sebaliknya? Apakah di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan Rasulullah SAW menyatakan pernyataan itu agar kita melakukan persiapan dalam usia kita di permukaan bumi karena usia kita masih sangat panjang, atau sebaliknya? Yang ada adalah sebaliknya. Ayat-ayat Al-Quran, di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, tidak satu dan dua ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi. Hal yang sama di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Tak ada satu ayat pun berbicara seperti perasaan tadi. Taulah kita, perasaan itu datangnya dari musuh kita. Kenapa? Iblis datang dengan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Syaitan datang dengan sesuatu yang berbeda dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang namanya berbeda dari Al-Quran, berbeda dari hadis, perangkap iblis. Mari kita mawas.
Apabila kita membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada keterangannya, bersiaplah. Karena akhirat itu sudah dekat. Bersiaplah, karena kiamat itu sudah dekat. Dari mana datang bahwa usia kita masih panjang? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat, bahkan bulan pun telah terbelah. Apa yang Allah katakan dalam ayat ini? Iqtarabat. Telah dekat datangnya hari kiamat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang kiamat itu masih lama, masih jauh. Kami memandang kiamat itu sudah sangat teramat dekat. Kami memandang kiamat itu sudah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'itsu wasa'atu kahataini." Aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyampaikan ayat-ayat yang seperti ini, tidakkah bertentangan dengan perasaan yang tadi? Lalu siapa yang memberikan perasaan itu kepada kita? Siapa yang menanamkannya? Dan apa maksud perasaan itu ditanamkan di dalam jiwa kita? Ambil sebuah kaidah penting dalam beragama. Sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran adalah kesesatan, datangnya dari syaitan. Karena yang ada di dalam Al-Quran siratul mustaqim. Dan yang diinginkan iblis mengeluarkan manusia dari siratul mustaqim itu. Sebagaimana yang dia katakan kepada Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan lencengkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Kaidah penting beragama, ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat, saudaraku yang kecintai karena Allah. Sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran adalah kesesatan, datangnya dari syaitan. Ketika Allah mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, mereka memandangnya lama, masih lama, kami memandangnya sudah sangat dekat. Ini 1400 tahun lebih yang lalu. Ayat ini turun lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Lebih daripada 1400 tahun yang lalu Allah mengatakan kiamat sudah dekat. Dari ketika Allah mengatakan kiamat sudah dekat, sudah berlalu 1400 tahun lebih. Lalu sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan ilahi? Sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan syar'i? Itu pasti lebih dekat daripada saat di mana Allah turunkan ayat ini mengingatkan kita bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka campakkan di dalam hati ini perasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Rasa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di situ ada tipu daya iblis. Kalau bersarang di dalam hati, iblis punya tempat, bala tentaranya punya tempat untuk menggoda kita kepada langkah-langkah berikutnya. Silahkan saksikan apa yang dilakukan oleh manusia yang merasa usianya masih panjang. Dia akan lalai dengan dunianya. Dia tidak akan bersiap untuk akhiratnya. Dia tidak akan melakukan persiapan untuk kematian. Dia masih akan mengejar cita-cita yang dia gantungkan setinggi langit. Dia akan terus mengejar dan mengejar dan mengejar. Lalu kapan untuk akhiratnya? Berbeda dengan orang yang merasakan kiamat sudah dekat. Dia akan melakukan persiapan untuk kiamat itu. Berbeda dengan seorang hamba yang merasakan akhirat sudah di depan mata. Dia akan melakukan persiapan dan hidupnya untuk bersiap di permukaan bumi ini menuju waktu yang sudah sangat teramat dekat yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dengan itu dia selamat sebagaimana yang pertama sebelumnya hancur dan binasa. Itulah yang Allah inginkan dan itulah yang syaitan inginkan dari manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi di khutbah yang pertama, khatib telah membawakan ayat, telah membawakan hadis tentang dekatnya hari kiamat. Ketahuilah bahwa kematian lebih dekat daripada itu. Allah bicara kiamat, hancurnya dunia beserta isinya, dan Allah katakan dekat. Saudaraku, bagaimana dengan kiamat kecil yang dikatakan para ulama, yaitu datangnya ajal setiap hamba? Kalau kiamat Allah katakan dekat, sedekat apakah saat nyawa kita akan dicabut oleh Allah? Sedekat apakah kematian itu dengan kita? Entah berapa tahun lagi kita tidak tahu, Allah sudah katakan dekat. Maka ini menunjukkan bahwa kematian jauh lebih dekat daripada itu. Apatah lagi di zaman sekarang. Zaman yang serba kematian mengintai secara mendadak, kematian mendadak mengintai hampir semua manusia. Antum yang keluar rumah menggunakan sepeda motor, kematian mengintai antum dalam setiap perjalanan. Antum yang keluar rumah menggunakan mobil, kereta api, apalagi pesawat. Satu konsleting listrik akan membuat kematian untuk ratusan penumpang. Maka ini menunjukkan bahwa kematian jauh lebih dekat dibanding hari kiamat itu sendiri. Ini yang harus kita hadirkan di dalam hati. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Agar sesuai dengan Al-Quran. Agar kita mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat ilahi yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Maka jadilah manusia yang selalu merasakan usianya singkat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ana wad dunya illa karajulin istadalla tahta syajaratin thumma raha anha wa tarakaha." Aku dan dunia ini bagaikan seorang lelaki yang sedang melakukan perjalanan, lalu dia istirahat di bawah sebatang pohon, kemudian dia akan tinggalkan pohon itu dan melanjutkan perjalanannya. Berapakah usia Nabi? Di dalam ayat ini, dalam hadis ini, hanya seorang lelaki yang istirahat sejenak di bawah sebatang pohon untuk melanjutkan perjalanan. Anda semuanya musafir di permukaan bumi ini. Kampung Anda bukanlah dunia. Kampung kita semua adalah akhirat. Kita ke sini musafir dan akan kembali ke kampung kita bernama akhirat. Rasul mengatakan dia dan dunia ini tempat perantauan, negeri persinggahan, hanyalah seorang yang berteduh di bawah sebatang pohon. Berapa lama perteduhan itu? Adakah orang yang berteduh di bawah sebatang pohon, berteduh sampai 5 dan 10 hari? Atau dia hanya akan berteduh 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam dan dia melanjutkan perjalanan? Itulah usiamu wahai muslim, itulah usiamu wahai muslim di permukaan bumi ini. 1 dan 2 jam dunia saja. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka nanti bertemu dengan hari akhirat, mereka masuk ke dalam kampung hakiki, kampung akhirat, dan mereka mereview ke belakang melihat usianya, ka'annahum lam yalbathu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya bagaikan waktu sore, bagaikan waktu duha. Itulah dia waktu sore, 1 atau 2 jam saja. Itulah dia waktu duha, sekitar itu saja waktu itu. Itulah usia kita di permukaan bumi yang hakiki. Ketika kita kembali ke kampung akhirat, kita akan mengetahui semua itu. Apa yang akan terjadi? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka jahanam, pada hari itu didatangkan neraka jahanam, di saat itulah manusia mengingat seluruh yang dia lakukan dalam kehidupannya, dan apalagi guna ingat di saat itu. Tak ada guna ingat di saat itu. Ingat yang bermanfaat seperti itu hanyalah ketika kita hidup di permukaan bumi. Yaqulu ya laitani
Ketika itu dia baru berkata, duhai andai diriku qaddamtu li hayati, membuat persiapan untuk hidupku yang sekarang. Maka hiduplah untuk akhirat. Lakukan persiapan untuk akhirat. Tak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua. Tak ada yang menjamin bahwa kita akan mencapai usia pensiun. Kematian mengintai kita setiap hari. Dan ketika dia datang, tak ada cara untuk lari. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة